Halo guys, yuk kita lanjutkan part 2 daripada chapter 7 kita ini, masalah framework mindset kita dalam berinovasi yang kita sudah putuskan kemarin step-stepnya dengan cara detektif kita. Di sini dari J-curve itu ada 6 steps. Ini adalah steps yang pertama yaitu create. Untuk berinovasi ketika dalam fase yang pertama kita create di situ dan kita fokus di situ, kita perlu tahu bahwasanya ada three main ingredients dalam fase create ini. Tiga bahan utama. Yang pertama itu adalah a good idea. Good idea itu tentu saja harus diaktualisasikan ya, dalam artian agar kelihatan tidak hanya ada di kepala kita. Kita bikin kanvas, ditulis, ataupun bahkan bikin pitching deck. Jadi kalau hanya di kepala saja, aku punya ide gini gini gini, inspirasi, intuisi, biasanya itu hanya seperti menulis di atas air, bukan menulis di atas batu. Maksudnya gimana? Menulis di atas air itu mudah hilang, lupa nanti. Tapi kalau kita menulisnya di atas batu, maka insya Allah akan lebih jelas, lebih terarah, bisa dikoreksi, dan lebih tahu tujuannya mau kemana. Itu good idea. Jadi good idea itu harus diaktualisasikan, dimaterialisasikan. Jangan hanya biarkan itu tersimpan di sini saja, ya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita butuh sparring partner, butuh teman yang bisa sama-sama menulis di atas batu daripada ide-ide kita dan inovasi kita, yaitu a strong team. Tentu saja strong teamnya itu haruslah sama frekuensinya dengan kita. Satu server, sama-sama kreatif, juga memiliki growth mindset. Seperti yang kita sudah bahas pada chapter yang lalu. Jangan masukkan orang-orang yang punya fixed mindset di sini. Ya kadang-kadang takutnya nanti ngomongnya nggak nyambung atau di kedepannya nanti akan mungkin ada potensi konfliknya itu besar karena frekuensinya beda. Dan kemudian yang ketiga, tentu saja yang namanya inovasi itu butuh fund, butuh raising fund, butuh investasi agar kita bisa bikin. Ini di sini di tahap yang paling awal, di suatu ide yang hendak diimplementasikan. Biasanya pada tahap paling awal ini ada yang namanya 3F, 3F yang mau untuk mendanai daripada inovasi kita di tahap fase yang paling awal itu. Apa tuh 3F itu? Yang pertama itu adalah friends. Biasanya teman-teman kita, makanya kita ngumpulin temennya satu frekuensi itu, atau yang mungkin setuju dengan ide kita untuk mau urunan. Ya, mau investasi di sinilah. Nanti akan kita kembangkan. Itu F yang pertama. Kemudian apa F yang kedua yang mau mendanai daripada tahapan paling awal inovasi kita setelah tadi itu friends. Yang kedua itu adalah family. Biasanya kan yang paling percaya sama kita kan bukan orang yang jauh-jauh dari kita, tapi keluarga kita. Nah, biasanya orang tua kita itu yang mau untuk mendanai kita. Dan bahkan lebih sedikit daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun kecurigaannya terhadap ide kita ini. Jangan diremehkan untuk masalah kita menggalang dana ataupun investasi daripada orang tua kita ini. Karena kenapa? Dulu Jeff Bezos itu si pendiri Amazon, pertama kali itu dia itu cari dana, cari investasi itu dari orang tuanya. Dan orang tuanya karena itu anaknya, dengan pitching deck-nya dia presentasi dan seterusnya, ya percaya, akhirnya berhasil. Yang semuanya itu berawal daripada investasi orang tuanya kepada anaknya, pada inovasi anaknya. Bezos is driving out here going, I'm going to be a billionaire, right? No. Jeff Bezos is driving out here having gotten his parents to invest in the company, telling them that it's very likely they'll lose their entire investment in the company. And I thought that there was a 30% chance that we might build a successful company. I never thought that we would build what Amazon.com has turned into, and I'm the most surprised person on the planet. Ya kalau pernah suka drakor ya, misalnya itu seperti di drakor startup, tahu kan? Ya kalau nggak tahu nanti cari tahu ya startup ya. Ya kayak si Nam Dosan itu. Nam Dosan yang pertama kali investasi ke dirinya kan orang tuanya di perusahaan kecilnya itu. Sampai dikejar-kejar orang tuanya. Ini gimana nih investasinya? Hasilnya gimana? Benar atau enggak? Nah, kamu termasuk yang mana nih? Tim Nandosan atau tim Han Ji Pyong? Bercanda, bercanda. Setelah F yang kedua itu adalah family seperti di startup si Nam Dosan itu, maka F yang ketiga itu adalah founder.
Founder kalau dia itu memang memiliki kemampuan finansial, tidak hanya memiliki kecerdasan, kreativitas, dan inovasi, dia itu juga akan biasanya ikut sebagai investor juga tentu saja itu ya. Tetapi ada suatu hal yang unik ya di antara istilah 3F itu. Yang tadi saya pertama itu kan yaitu Friends, Family, and Founder. Ada orang-orang itu mempelesetkan yang F yang ketiganya ini. Yaitu apa? Friends, Family, and Fools. Maksudnya gimana? Ya kadang hanya orang bodoh saja yang dia itu mau berinvestasi ke suatu ide. Hanya orang yang ya kalau bahasa kita sih sebenarnya visionaris ya, tapi kadang-kadang diplesetkan menjadi fools. Makanya di startup itu ada episode yang awal-awal itu judulnya itu 3F, Friends, Family, and Fools. Ya, dia diambil dari sini. Selain daripada 3F itu, kadang-kadang juga mungkin ada badan-badan yang mungkin CSR dan dia itu bisa mau mendanai seperti ini, bertindak sebagai angel investor. Di sini dia hanya melihat bagus setidaknya idenya, dia masih memikirkan nanti untuk masalah return of investment-nya. Sedikit tambahan contoh-contoh untuk masalah pendanaan itu money, dari mana kita dapat uang untuk create ini. Seperti misalnya, kalau Friends itu kalau di Facebook itu seperti Mark Zuckerberg dengan teman-temannya. Makanya kan ada dilihat di film The Social Network. Itu kan yang pertama kali mau membantu dan menginvestasikan uangnya kan ya temannya juga kan. Kemudian kalau untuk yang founder itu ya seperti Elon Musk. Ketika dia misalnya dia keluar uang sendiri untuk bikin SpaceX dari hasil dulu kekayaannya jualan PayPal. Dia kan dijual sahamnya PayPal kemudian untuk SpaceX atau dia kemudian untuk invest di Tesla yang hampir sekarang ini. Itu yang kedua contoh-contoh daripada yang friends, kemudian founder, dan kemudian yang ketiga yang masalah family selain Jeff Bezos, kita tahu juga bahwasanya Bill Gates itu yang pertama kali membantu untuk berhasil itu ya bukankah ibunya yang kemudian ngasih apa sana koneksi-koneksi ke sana hingga kemudian Windows dalam versi sederhana itu bisa digunakan di apa namanya di perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi memang kadang family itu bisa membantu kita dengan privilege mereka. Jadi ini adalah salah satu cara kita dapatkan uang selain daripada tadi angel investor yang mungkin kita bisa pitching deck di sana dan bisa dapat pendanaan. Ataupun jikalau kita perusahaan kita memang misalnya kita kerja di perusahaan dan perusahaan itu tertarik dengan ide itu, bisa juga kita pitching ke decision maker di sana dan dia akan mau untuk mendanai inovasi kita. Jadi asalkan kita kreatif sebenarnya bisa banyak jalan lah. Sekarang saya mau menerangkan lagi masalah a good idea. Kan awal tadi kan saya bilang a good idea itu tidak boleh hanya berdasarkan intuisi dalam kepala saja, angan-angan saja, itu hanya seperti menulis di atas air. Harus kita aktualisasikan dan kita materialisasikan agar kita seperti menulis di atas batu, agar jelas. Nah, di sini untuk membuat suatu a good idea, itu ada beberapa tools-tools yang saya rekomendasikan agar apa yang menjadi di dalam ide kita itu benar-benar terarah, didukung oleh observasi yang benar, didukung oleh problem statement yang akurat, dan data-data yang jelas. Nah, di sini yang seperti mana yang kita bahas masalah tools of innovation itu larinya ke a good idea ini. Akan kita bahas masalah hal good idea ini, gimana cara kita mengeluarkannya. Untuk bisa menelurkan a good idea, yang mana itu benar-benar bisa teraktualisasi dan termaterialisasi, bukan hanya sekedar intuisi, keinginan, dan angan-angan, kan ada banyak toolsnya. Salah satunya itu adalah design thinking ini. Ini yang biasa digunakan untuk berinovasi. Design thinking ini secara umum adalah framework kita berpikir, yaitu agar kreativitas kita itu lebih terarah, teratur. Sehingga jikalau kreativitas kita itu lebih terarah dan teratur, maka nanti akan lebih mudah bagi kita untuk diaktualisasikan, lebih mudah untuk dimaterialisasikan. Design thinking ini awal mulanya itu dikembangkan oleh IDEO dan juga Stanford University. Dan kemudian berkembang menjadi suatu disiplin sendiri dan umumnya ini dipakai sebagai salah satu tools daripada inovasi. Tentu saja ada juga tools-tools yang lain, nanti akan kita jelaskan. Tapi tampaknya ini VT kita nggak cukup nih teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan ya lagi nanti bahasa masalah
bagaimana cara menghasilkan ide yang bagus seperti tahap yang awal itu create itu dengan salah satunya itu design thinking ini. Kita lanjutkan di part 3. I'll be back.